Ya Allah, kita nggak bisa jawab. Jadi pertanyaannya tentang HAM dan norma. Langsung ke pertanyaannya aja. Menurutmu apa itu HAM dan norma? HAM itu hak asasi manusia dan itu. HAM itu hak asasi manusia yang dimiliki semua orang. Kalau norma? Norma itu kan ada norma agama, lupa. Kalau norma? Lupa lagi. Norma itu lebih ke aturan yang ada di masyarakat sih ya. Untuk HAM sendiri ya hak asasi manusia. Oke. Komnas apa ini? Tugasnya untuk mengizinkan gitu orang yang memiliki hak dan menjaganya kayak gitu. Komnas HAM tahu Tugasnya apa? melindungi hak asasi manusia. Oke. Mengapa harus ada norma? Ya kalau nggak ada norma, orang-orang nggak bakal ada sikap-sikap tertentu. Ya gitu kurang lebih. Oke. Karena kalau misalkan nggak ada norma, nanti negara Indonesia kan nggak ada aturan. Terus nanti acak-acak. Norma mengatur karena norma mengatur. Kenapa harus ada norma? Angka Hari Asasi Manusia di Indonesia. I don't know. Kurang tahu. Gak tahu. Nggak tahu. 45 baju merah. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan norma dengan tata tertib? Kalau norma nggak tahu, kalau tata tertib itu kayak apa ya? Menjaga biar orang-orang bisa mengikuti aturan tersebut gitu, sesuai aturan tersebut. Kalau norma biasanya berkaitan sama agama, kalau tata tertib biasanya di sekolah atau kehidupan. Oke. Norma itu kan yang diatur sama Pancasila ya, menurut Pancasila. Kalau tata tertib itu bisa dibuat contohnya di sekolah, di rumah atau di lingkungan. Nggak tahu. Kalau norma-norma itu dilakukan di wilayah sekitar. Kalau tata tertib biasanya dilakukan ataupun diadakan di bagian-bagian tertentu kayak di sekolah maupun di tempat-tempat kayak pekerjaan ataupun tempat lain. Oke. Kalau norma, kayaknya seluruh lapisan masyarakatnya ikut. Kalau tata tertib tertentu, kayaknya sih. Kalau tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Sebutkan macam-macam norma di masyarakat. Betul. Lupa. Nggak tahu. Oke. Coba. Ayo. Norma udah. Oh, I'm confused. Maybe buang sampah pada tempatnya termasuk norma. Norma keagamaan,
norma asusila, norma dan Apa faktor penyebab pelanggaran HAM? aku nggak tahu semua. Ngeblank tahu ini. Banyak, salah satunya bisa dari kalau perilaku kita sendiri, contohnya seperti itu. Bakal kena sanksi sampai masuk penjara. Ya manusianya yang nggak nurut. Karena kurangnya kesadaran masyarakat mungkin, atau memang masyarakatnya tidak bisa diatur dan disiplin. Keasusilaan. Menurutmu bagaimana upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Menurut kamu bisa? Kalau menurut saya sih, yang saya tahu agak kurang sih sekarang tuh. Kayak misalkan sekarang kan banyaknya kayak pembunuhan. Itu tuh kan sama aja kayak merenggut hak hidup manusia kan, selebihnya gitu. Kayak masih kurang. Kenapa kurang? Kenapa ya? Kayak masih ada aja gitu pelanggarannya yang kalau dikasih sanksinya tuh kayak kurang aja gitu. Nggak tahu semua. Nggak tahu. Masih di bawah standar, guys. Masih agak kurang. Masih kurang bagus, harus diperbaiki. Menurut saya perlindungan HAM di Indonesia saat ini baik. Cukup baik sih. Contohnya? Contohnya ya misalnya ada yang melanggar langsung ditindaklanjuti. Menurut saya udah lumayan bagus buat perlindungan bagian HAM untuk di Indonesia, tapi ada kekurangannya, dan kekurangan itu harus segera diperbaiki agar pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM di Indonesia bisa lebih baik lagi. Oke. HAM ya. Bila kita bicara tentang HAM itu sendiri, itu adalah kata yang sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana kata HAM ini sering kita dengar ya, pelanggaran HAM ataupun penegakan HAM. Itu hak asasi manusia ya, di mana secara harfiah bisa kita definisikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia sejak dia lahir. Di mana HAM ini sifatnya inherent. Maksudnya di sini HAM ini dimiliki sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa direbut oleh kepentingan orang lain. Nah, bicara tentang norma. Norma salah satu kata juga yang sering kita dengarkan sehari-hari, di mana bila kita mendengar norma, kita langsung mengasosiasikannya dengan aturan, padanan, suatu kaidah yang berlaku di masyarakat. Mari kita definisikan norma secara harfiah ya. Norma itu sendiri adalah tatanan aturan yang berlaku di masyarakat yang sifatnya eksplisit, artinya tidak kita sadari ya, maksudnya berlaku secara kita tidak sadari atau tidak tertulis. Nah, macam-macam norma itu sendiri, ada norma agama, norma susila, ada norma kesopanan, dan juga lain-lain. Nah, mungkin anak-anak di sini bertanya, kenapa harus ada norma, kenapa harus ada aturan? Gua nggak suka diatur hidupnya. Nah, balik lagi kita ke sini ya. Setiap individu itu memiliki keinginan, memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, jika tidak ada aturan atau tidak suatu ada kaidah yang berlaku di masyarakat, maka akan terjadi kekacauan di mana setiap orang akan berbuat egois dalam kehidupannya gitu ya. Contoh, misalkan kita ingin bebas berpendapat. Nah, bagaimana jika kita bebas berpendapat tanpa norma? Akan terjadi yang namanya kebablasan atau demokrasi yang kebablasan gitu. Nah,
Bila kita bicara tentang penyebab pelanggaran HAM ini, terutama Indonesia ini sangat kompleks ya masalahnya, di mana berbagai faktor ini mempengaruhi pelanggaran HAM. Salah satunya adalah pastinya adalah masalah sosioekonomi bisa menjadi faktor utama juga, dan juga keadaan politik di Indonesia bisa menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran HAM. Untuk HAM sendiri ini perangkat peraturan dan juga lembaganya sudah dibuat ya. Untuk peraturannya sendiri kita mengenal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya, itu membahas tentang HAM, dan juga undang-undang turunannya. Dan mungkin ini pertanyaan buat anak-anak juga, sebagai siswa bagaimana kita menyikapi tentang hal ini, di mana kita memiliki peraturan, kita memiliki perangkat lembaga untuk HAM ini sendiri gitu. Ini pertanyaan lagi untuk anak-anak juga gitu. Bagaimana sikap kita menyikapi keadaan HAM di Indonesia. Terima kasih.